Kemudian selamat pagi Rahayu, perkenalkan nama saya Natasha Jada Palestari. Saya mahasiswa program studi pendidikan kepercayaan data Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan NPM 21100386220021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin yaitu curere, bermakna laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan atau jejak yang akan ditelusuri. Makna ini meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Kemudian ada pandangan ahli tentang pengertian kurikulum. Yang pertama itu ada Grayson. Menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua ada Inlaw. Menurut Inlaw, kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Kemudian yang ketiga ada Sarah Jane Galen dan William N. Alexander. Menurut beliau, kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk memengaruhi belajar baik berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat adalah William Duragan, yaitu semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi, kurikulum berdasarkan dari berbagai pandangan ahli tersebut dapat dipahami sebagai suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, dan suatu hasil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan berbagai penjelasan etimologis, keahlian, dan legal formal, di atas maka kurikulum dipahami bukan sekedar buku teks, pokok persoalan atau subjek mater, rangkaian pembelajaran, isi atau program pendidikan, juga bukan sekedar pelajaran kursus. Kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitor, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Kemudian ada tipologi pendidikan. Yang pertama ada kurikulum berdasarkan isi. Yang pertama kurikulum klasik. Kurikulum yang bersifat tradisional menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni. Kurikulum klasik berkembang pada masa lampau di mana negara, dalam hal ini kerajaan, membutuhkan para pegawai administrasi untuk mengatur rumah tangga kerajaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat. Kemudian yang kedua ada kurikulum vokasional. Diarahkan pada pendidikan kejuruan dan keahlian teknis seperti sekolah menengah kejuruan dan keahlian teknis seperti SMK dengan berbagai macam jurusan seperti teknik elektronik, media, keuangan, dan tata boga seperti politeknik juga dengan berbagai macam pendidikannya. Kurikulum vokasional diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Kemudian yang ketiga ada kurikulum life engagement, yaitu menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman. Tentang bagaimana bisa hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dan berbagai dimensinya, seperti bagaimana menjaga kesehatan, mengonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian ada kurikulum berdasarkan model pengembangan. Yang pertama ada kurikulum model administratif, yaitu kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Kemudian yang kedua ada kurikulum model akar rumput, yaitu kurikulum yang tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi, pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top-down, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan dengan visi, misi, dan tujuan yang akan diraih. Kemudian yang ketiga ada kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Yang pertama ada kurikulum ideal.
mengandung gagasan konseptual ideal tentang apa seharusnya dan baik dikandung oleh suatu kurikulum. Kurikulum ideal tercantum dalam dokumen resmi yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan. Kemudian ada kurikulum real, kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Kenyataan atau realitas memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan, diinginkan, dan dicita-citakan. Oleh sebab itu, apa yang didokumentasikan tidak selalu sama dengan apa yang diimplementasikan. Misalnya apa yang telah diamanatkan dalam kurikulum nasional atau digariskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, dalam kenyataannya belum tentu persis sama seperti apa yang dilaksanakan di dalam kelas atau di sekolah. Kemudian ada kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Yang pertama ada kurikulum terpisah. Kurikulum yang mata pelajaran atau mata kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah. Misalnya mata kuliah sosiologi pendidikan diberikan secara terpisah dengan mata kuliah antropologi pendidikan dalam program studi pasca sarjana pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang kedua ada kurikulum terpadu, yaitu kurikulum di mana bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Kurikulum ini biasanya disajikan dalam bentuk tematik, sehingga semua mata pelajaran dapat terintegrasi atau terpadu ketika pendidik menjelaskan, menerangkan, atau mendiskusikan suatu tema. Misalnya, tema pelajaran lingkungan hidup sehat bisa dijelaskan, diterangkan, dan didiskusikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada, seperti mata pelajaran sains, bahasa Indonesia, agama, ilmu pengetahuan, sosial, ilmu pengetahuan sosial, dan matematika. Kemudian ada kurikulum terkorelasi, yaitu kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksi, dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain. Misalnya, untuk memahami beberapa materi dari sosiologi konsumsi terkait dengan beberapa materi dalam sosiologi kebudayaan. Kemudian ada kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Yang pertama ada kurikulum nasional. Kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. Kurikulum ini dikonstruksi oleh suatu tim nasional yang melibatkan berbagai pakar tingkat nasional dari berbagai bidang keilmuan. Kurikulum nasional dikenal juga dengan Kurnas, menjadi rujukan pembelajaran dan pengajaran oleh seluruh lembaga pendidikan dalam suatu wilayah negara. Kemudian yang kedua ada kurikulum lokal. Kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Konsep lokal bisa berkait dengan suatu wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Kurikulum lokal pada suatu negara kesatuan, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, cenderung dipahami sebagai memasukkan muatan lokal pada kurikulum nasional yang ada. Misalnya, memasukkan mata pelajaran budaya adat Minangkabau di Sumatera Barat atau bahasa Jawa di Jawa Tengah. Kemudian ada kurikulum sublokal, yaitu kurikulum yang operasional yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkup sekolah. Kurikulum sekolah ini merupakan operasionalisasi berdasarkan konteks situasi dan kondisi sebagai kondisi sekolah dengan tetap merujuk pada kurikulum pada tingkat nasional. Ini merupakan gagasan kebijakan pendidikan yang berdimensi semi otonom. Kemudian ada model kurikulum pendekatan teoretis. Yang pertama ada model kurikulum teknik saintifik, yaitu semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum ini, kegiatan manusia dan tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan, atau dibirokrasikan. Dengan cara itu, kurikulum dipandang memiliki derajat objektivitas, universalitas, dan logika yang tinggi. Sehingga efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan yang tinggi dapat dicapai. Jadi, model kurikulum teknik saintifik melihat dunia pendidikan bagaikan mesin yang dapat digambar, dibuat, dan diamati. Kemudian yang kedua ada model kurikulum refleksi, yaitu kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasi secara bersama. Kurikulum seperti apa yang bisa didiskusikan dan dirundingkan? Paling tidak ada dua tingkatan kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum holistik, yaitu suatu bangunan keseluruhan yang diterima peserta didik dari sekolah seperti kurikulum SMA jurusan IPS atau kurikulum program studi sosiologi di suatu perguruan tinggi.
2 yaitu kurikulum parsial, yaitu suatu bagian tertentu dari bangunan keseluruhan yang diterima peserta dari sekolah, seperti silabi sosiologi di SMA jurusan IPS atau sosiologi pendidikan dari program studi sosiologi. Kemudian yang ketiga ada model kurikulum relasional, yaitu usaha untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang dari histori tertentu. Pemikiran tentang apa yang seharusnya diajarkan di sekolah, bagaimana cara mengajarkannya, dengan cara apa mengajarkannya, dan siapa yang dapat mengajarkannya adalah refleksi dari sejarah struktur sosial atau masyarakat. Kemudian ada kurikulum tersembunyi. Konsep kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum menurut Balatin dikembangkan oleh Johnson Sander pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik, sosiolog, dan psikolog dalam menjelaskan sistem informal. Konsep ini menunjuk pada permintaan implisit atau sebagai lawan dari kewajiban eksplisit dari kurikulum tampak atau visible kurikulum yang ditemukan pada setiap institusi pembelajaran dan yang mana mahasiswa atau siswa harus mengetahui dan menanggapi sehingga dapat diletakkan di dalamnya kurikulum tersendiri. Merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Robinson menemukan bahwa konsep kurikulum tersembunyi diciptakan oleh Jackson untuk menunjukkan pelajaran yang diperoleh para murid atas kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah manusia atau proses. Seperti belajar tentang menghadapi kenyataan, kalau keinginan dan hasrat pribadi mereka terus-menerus ditangguhkan, ditolak, dan diganggu. Balatin selanjutnya menyebutkan bahwa tersedia banyak alternatif nama dari kurikulum tersembunyi seperti tidak tertulis, tidak dipelajari, tacit, paten, atau tidak tercatat. Nama-nama ini tidak tepat sebab fenomena ini bukannya tersembunyi dan tidak dipelajari. Oleh karena itu, David Hargreaves, seperti dikatakan Balatin, mengusulkan konsep para-kurikulum yang menunjuk pada sesuatu yang diajarkan dan dipelajari bersama dengan kurikulum resmi atau formal. Apa yang ditemukan David Hargreaves tidak disepakati oleh Balatin. Oleh karena itu, Balatin mengusulkan konsep sistem informal yang terdiri dari para kurikulum, iklim, hubungan kekuasaan, dan konsekuensi yang tidak terantisipasi. Kemudian ada kurikulum dan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Secara holistik, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan secara menyeluruh meliputi isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan, pengelolaan atau manajemen pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Adapun secara parsial, evaluasi kurikulum meliputi sebagian komponen dari semua yang dijelaskan di atas. Biasanya menyangkut penilaian hasil belajar yang pada gilirannya diharapkan dapat memperbaiki cara belajar peserta didik dan perbaikan program pembelajaran. Kemudian yang kedua ada dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Yang pertama ada dampak negatif evaluasi kurikulum. Secara nasional meliputi dampak terhadap proses belajar mengajar atau PNB, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid, serta dampak pada nilai dan norma. Satu, dampak terhadap proses PBM. Seperti dikembangkan di atas, jika evaluasi kurikulum nasional dimaksud sebagai standar kelulusan siswa secara nasional pula, maka ia akan menimbulkan beberapa dampak terhadap proses belajar mengajar atau PBM. Di sekolah, antara lain, satu, sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dikerjilkan menjadi kursus tempat bimbingan belajar yang dikenal sebagai lembaga pendidikan non-formal. Dua, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Ujian nasional telah menciptakan stratifikasi sosial terhadap guru oleh para siswa. Semua guru dibuat stratifikasinya berdasarkan atas dua kelas,
yaitu kelas mata pelajaran yang ikut diuji dan kelas mata pelajaran yang tidak ikut diuji pada ujian nasional. Perbedaan kelas ini memberikan dampak pada perbedaan sikap, perilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Dalam stratifikasi sosial ini, guru yang mengajar mata pelajaran ikut diuji memperoleh perhatian, penghormatan, ketundukan yang lebih besar dibandingkan dengan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diuji dalam ujian nasional. Kemudian yang ketiga ada dampak pada nilai norma. Evaluasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar tujuan siswa secara nasional, serta sekaligus peraihan kualitas peserta didik dan sekolah secara nasional, memberikan dampak pada pengembosan, pengikusan, dan destruksi terhadap nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pelaksanaan ujian nasional yang menjadi standar kelulusan bagi siswa tidak lagi telah mengakibatkan berbagai pihak berjuang agar siswa yang berada di bawah kewenangan mereka sebagai mungkin. Jika dapat lulus 100%, tentunya dengan berbagai daya upaya dilakukan. Perubahan ruang evaluasi kurikulum dalam konteks ujian nasional dari ranah pendidikan menjadi ranah politik telah memunculkan tekanan kepada kepala dinas pendidikan agar semua sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dari dinas pendidikan dari suatu kabupaten atau kota lulus sebanyak mungkin jika bisa 100%. Karena tekanan yang kuat dari kepala daerah, bupati atau wali kota terhadap kepala dinas pendidikan, maka kepala dinas juga menekankan kepala sekolah agar sekolah mempersiapkan para siswa sebaik mungkin dalam menghadapi dan melakukan ujian sehingga peserta ujian nasional bisa lulus sebaik mungkin 100%. Jika kepala dinas tidak dapat mencapai target kelulusan yang ditetapkan kepala daerah, maka dia dipecat oleh kepala daerah dari penggantiannya dengan orang lain. Demikian pula dengan kepala sekolah yang tidak mampu memenuhi target kelulusan kepala dinas, maka dia akan diberhentikan dari jabatan. Kemudian ada dampak positif evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional, namun tidak harus menjadi standar kelulusan nasional, telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Bila evaluasi secara nasional yang bersifat murni, tidak ada penambahan dengan nilai yang berasal dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni memberikan dampak positif, sebab sistem ini memberikan peluang dan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta didik untuk memasuki sekolah lanjutannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Melalui pola ini dimungkinkan anak-anak dari keluarga miskin bisa menikmati pendidikan di sekolah yang bermutu karena prestasi sang anak sendiri. Adapun sistem penerimaan murid baru melalui tes yang diselenggarakan sekolah menciptakan ketidakadilan karena seperti ini menyebabkan terjadinya korupsi dan nepotisme sebab uang dan relasi dengan pihak sekolah atau kepala sekolah guru dijadikan standar untuk kelulusan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu.